terkait dengan kasus yang menimpa para insinyur dari PT DI, tentunya ini sudah menjadi perhatian kita. Di balik gemerlap dunia teknologi pertahanan, terselip kisah yang menggelitik sekaligus menggugah hati nurani. Bayangkan, 5 insinyur Indonesia yang tengah berkarya di negeri ginseng tiba-tiba menjadi sorotan karena diduga membawa pulang oleh-oleh yang bukan sembarang oleh-oleh, melainkan data sensitif dari proyek jet tempur KF-21 Boramae. Namun, alih-alih membawa pulang kimchi atau hanbok, mereka justru dituduh menyimpan data rahasia dalam sebuah USB. Sungguh, jika ini adalah adegan dalam film spionase, mungkin judulnya adalah Mission Not So Impossible. Namun, seperti kata pepatah, tak ada asap jika tak ada api, atau dalam konteks ini, tak ada USB jika tak ada data. Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, segera turun tangan. Mereka memastikan bahwa kelima insinyur tersebut tidak ditahan, hanya dicekal untuk sementara waktu. Bahkan, mereka masih sempat menghadiri acara halal bihalal di KBRI Seoul. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa meski berada dalam situasi pelik, semangat kebersamaan dan kekeluargaan tetap terjaga. Setelah penyelidikan yang memakan waktu 1,5 tahun, Jaksa Penuntut Korea Selatan memutuskan untuk tidak mendakwa kelima insinyur tersebut. Alasannya, data yang mereka coba ekstrak ternyata tidak mengandung informasi rahasia utama, sebuah keputusan yang membawa angin segar dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Proyek KF-21 Boramae sendiri merupakan simbol kerjasama strategis antara kedua negara. Dengan nilai proyek mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen untuk menanggung 20% dari total biaya pengembangan. Namun, hingga saat ini, Indonesia baru membayar sekitar 17% dari kewajibannya, dengan sisa 83% yang belum dilunasi. Dalam konteks ini, insiden yang melibatkan kelima insinyur tersebut menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam kerjasama internasional. Seperti dalam sebuah orkestra, setiap instrumen harus selaras agar menghasilkan harmoni yang indah. Demikian pula, dalam proyek sebesar KF-21, setiap pihak harus berjalan seiring, saling memahami dan menghormati peran masing-masing. Sebagai penutup, meski kisah ini sempat membuat jantung berdebar dan alis berkerut, akhirnya kita bisa menarik napas lega. 5 insinyur Indonesia telah kembali dengan nama baik yang utuh dan proyek KF-21 Boramae dapat terus melaju, membawa harapan akan kemandirian teknologi pertahanan di masa depan. Namun tentu saja dalam dunia yang penuh kepentingan strategis, tidak ada yang benar-benar sederhana. Kasus ini juga membuka mata publik tentang betapa sensitifnya kolaborasi teknologi tingkat tinggi antar negara. Jet tempur KF-21 Boramae bukan sekadar proyek pesawat, ia adalah lambang dari ambisi, kebanggaan, dan kepentingan geopolitik yang dibungkus dalam bentuk bodi aerodinamis dan radar cross-section rendah. Setiap baut dan kabel dalam jet itu bernilai ratusan juta, bukan karena harga logamnya, tapi karena otak-otak cemerlang yang merancangnya. Termasuk otak-otak dari negeri kita tercinta, Indonesia. Sementara itu, di dalam negeri, publik pun terbagi dua. Sebagian mengernyit, mempertanyakan mengapa insinyur kita bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Sebagian lagi membela mati-matian, mengatakan bahwa ini adalah bentuk kecurigaan berlebihan yang bisa jadi malah merugikan semangat kerjasama. Di balik itu semua, muncul satu fakta yang tak terbantahkan. Indonesia memang harus meningkatkan kemampuan teknologinya sendiri, agar kelak kita tak hanya jadi mitra junior dalam proyek-proyek strategis semacam ini. Pemerintah Korea Selatan melalui pernyataan beberapa pejabat pertahanannya bahkan sempat menyinggung pentingnya kontribusi Indonesia dalam proyek KF-21. Bukan semata karena dana, meskipun 80% dana yang belum dibayar itu tentu bikin akuntan manapun gelisah malam-malam, tetapi karena sumber daya manusia Indonesia dianggap punya potensi yang luar biasa. Ya, insinyur kita bukan sembarangan. Mereka punya skill tinggi, pemahaman teknik yang matang, dan yang paling penting, kemampuan bertahan di deadline proyek yang menyesakkan dada. Tentu, insiden yang menimpa 5 insinyur kita seharusnya menjadi bahan introspeksi nasional. Sudah saatnya kita memikirkan jalan menuju kemandirian industri pertahanan, bukan hanya sebagai jargon, tapi sebagai proyek nyata. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi konsumen teknologi pertahanan dari luar negeri. Kita harus jadi produsen. Kita harus punya drone tempur buatan sendiri, radar buatan dalam negeri, dan tentu saja jet tempur generasi kelima atau keenam hasil kerja anak bangsa. Bayangkan,
Jika Indonesia suatu hari nanti meluncurkan jet tempur bernama Garuda 1, bukan hanya nama mitologis, tapi representasi dari teknologi tinggi, kemampuan stealth, dan interoperabilitas dengan sistem pertahanan global. Tidak ada lagi jet yang harus dikembangkan bersama dengan negara lain karena kita tidak punya anggaran atau teknologi. Tapi jet buatan sendiri yang mampu membuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia setidaknya menoleh sambil berkata, "Oh, Indonesia sudah sejauh ini ya?" Namun mimpi sebesar itu tentu tak bisa diraih jika kita terus menjadi penonton dalam panggung teknologi global. Kasus KF21 ini menyadarkan kita bahwa bahkan di tengah kerjasama yang paling erat sekalipun, tetap ada batas, tetap ada kewaspadaan, dan tetap ada batasan akses. 5 insinyur kita bisa dibilang beruntung, karena mereka berhasil keluar dari jeratan hukum tanpa noda permanen. Tapi bagaimana jika lain kali nasib tidak sebaik itu? Dan jangan lupakan, tekanan yang dirasakan oleh para insinyur di proyek semacam ini bukanlah tekanan biasa. Mereka harus bekerja dalam lingkungan lintas budaya, menghadapi tuntutan tinggi, dan bahkan kadangkala diperlakukan bukan sebagai mitra sejajar, melainkan sebagai pihak luar yang hanya menumpang ilmu. Padahal ilmu tidak mengenal batas negara. Jika seseorang punya kapasitas, maka ia berhak berkontribusi. Tetapi sayangnya, dunia tidak selalu berjalan sesuai idealisme buku pelajaran teknik mesin. Maka, sebagai bangsa yang besar dan sering mengaku ingin menjadi besar, Indonesia tidak boleh lagi menggantungkan harapan pada transfer teknologi yang setengah hati. Kita harus belajar dari kasus ini, bahwa teknologi yang paling aman adalah teknologi yang kita kuasai sendiri. Kita butuh kebijakan jangka panjang, investasi besar dalam riset dan pendidikan, serta yang paling penting, penghargaan pada ilmuwan dan insinyur lokal. Jangan sampai mereka merasa lebih dihargai di luar negeri ketimbang di tanah airnya sendiri. Dan disinilah letak urgensinya, membangun ekosistem pertahanan nasional yang kokoh, bukan cuma dari segi alutsista, tapi juga dari sisi sumber daya manusia dan hukum. Karena tak ada gunanya punya jet tempur canggih jika tiap kali kita kirim orang untuk belajar ke luar negeri, kita khawatir mereka akan ditahan karena membawa pulang terlalu banyak ilmu. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seharusnya mulai menyusun cetak biru yang bukan hanya ambisius, tetapi juga realistis. Tidak cukup sekadar menyusun rencana 5 tahunan yang penuh jargon kemandirian teknologi, jika anggarannya tercecer dan tenaga ahlinya justru direkrut negara lain. Jangan sampai negara tetangga sudah memiliki jet tanpa awak generasi kedua, sementara kita masih sibuk rapat menentukan logo proyek. Dan berbicara tentang tenaga ahli, mari kita beri sorotan lebih kepada para insinyur kita, pahlawan teknologi yang sering luput dari tepuk tangan. Mereka ini bukan hanya jago membuat pesawat, mereka juga tahan duduk berjam-jam menghadapi spreadsheet rumit, tahan tekanan atasan, tahan ruangan ber-AC suhu dingin seperti freezer, dan yang lebih luar biasa, tahan tidak viral di media sosial meskipun kontribusinya sangat fundamental. Kalau ada yang pantas dijadikan bintang iklan nasionalisme, bukan hanya para selebritas, tapi para insinyur kita juga. Serius. Namun kita tahu, di balik semua ini, hubungan Indonesia dengan Korea Selatan bukanlah hubungan yang bisa diputus hanya karena satu insiden. Kerjasama strategis ini melibatkan diplomasi tingkat tinggi, investasi jangka panjang, tentu saja kepentingan pertahanan kawasan Indo-Pasifik. Di era di mana tensi geopolitik antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan sekutunya terus meningkat, keberadaan pesawat tempur hasil kolaborasi seperti KF21 adalah bentuk kesiapan regional menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan yang tidak diundang seperti peluncuran rudal tak terjadwal dari arah utara. Oleh karena itu, keberhasilan insinyur Indonesia melewati ujian ini tanpa dakwaan. Bukan hanya kemenangan personal, tetapi simbol penting bahwa Indonesia masih dipercaya. Bahwa negara ini bukan sekadar pembayar iuran dalam kerjasama internasional, melainkan pemilik modal intelektual yang tak bisa diremehkan. Mereka pulang bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai simbol bahwa kerjasama tetap bisa berlangsung tanpa harus saling mencurigai. Namun tentu, kita tak bisa selamanya mengandalkan goodwill dan diplomasi untuk menyelamatkan reputasi. Indonesia harus memperkuat posisi tawarnya, bukan dengan gertakan, tapi dengan pencapaian nyata.
Jika kita ingin dihormati dalam kerjasama internasional, maka kita harus membuktikan bahwa kita bisa, bahwa laboratorium kita hidup, bahwa kampus kita bukan hanya tempat kuliah, tetapi pusat inovasi, dan bahwa insinyur kita tidak hanya tahu rumus, tetapi mampu memimpin proyek teknologi tingkat tinggi. Dan kalau boleh sedikit menyentil, mungkin sudah waktunya juga bagi kementerian terkait untuk berhenti memandang teknologi sebagai biaya dan mulai memandangnya sebagai investasi masa depan. Karena dunia tidak menunggu. Sementara kita masih rapat soal anggaran riset, negara lain sudah meluncurkan satelit komunikasi militer generasi ketiga. Sementara kita sibuk memverifikasi ulang tender pembelian mesin, negara tetangga sudah melakukan uji terbang drone supersonik. Kita tidak bisa terus bermain di liga bawah, sementara anak-anak muda kita yang pintar justru ditarik ke luar negeri karena merasa lebih dihargai di sana. Dan inilah refleksi yang harus kita ambil, bahwa kasus yang menimpa 5 insinyur Indonesia bukanlah semata-mata soal USB, bukan soal data rahasia, tapi soal posisi kita dalam peta teknologi global. Apakah kita ingin terus berada di pinggir panggung, atau mulai melangkah ke tengah dengan membawa karya sendiri? Apakah kita ingin terus jadi mitra junior dalam setiap proyek besar, atau berani jadi pionir yang membuka jalur baru? Apakah kita siap membangun jet tempur dengan nama kita sendiri, bukan sekadar ikut menempelkan logo di badan pesawat milik orang? Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan ditentukan oleh seberapa banyak alat tempur yang dibelinya, tapi oleh seberapa banyak alat tempur yang bisa dibuatnya sendiri. Bukan oleh berapa rudal yang bisa diluncurkan, tapi oleh berapa ilmuwan yang bisa ditumbuhkan. Bukan oleh seberapa besar anggaran pertahanan yang diumumkan di televisi, tapi oleh seberapa dalam komitmen kita terhadap pendidikan, riset, dan teknologi yang berdiri di atas kaki sendiri.